Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma ba'du. Kembali lagi di YouTube channel Khairijal Official. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan review buku ya. Langsung saja dengan judul Percepatan Rezeki dalam 40 hari dengan otak kanan karangan Ipo Santosa. Baik, langsung saja kita akan mulai review buku hari ini. Di mana review buku hari ini kita sudah masuk ya pada halaman yang ke 70 berapa nih? Kita coba lihat dulu. Sebentar. 78 ya. Pilih mana otak kiri atau otak kanan. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai. Bismillah. Kita lanjutkan bagi orang kiri. Maksudnya ada orang yang berpikir dengan otak kiri maksudnya ya. Tentulah seluruh penjabaran dan pemaparan di atas sulit untuk dicerna. Untuk otak orang kiri, yang realistis menganggap bahwasanya sholat duha itu mengurangi waktu produktif. Tentu ya, kalau secara logika orang berpikir ya duniawi ya, ketika kita menunaikan sholat atau menunaikan ibadah ya sejenisnya, tentu akan memakan waktu yang memotong kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita. Ya, bahkan sholat tahajud mengurangi waktu istirahat kita, sedekah mengurangi rezeki kita, dan bahkan umrah pun menghabiskan wasting finance, mengurangi keuangan kita, rezeki kita. Kesimpulannya menurut orang yang berpikir otak kiri, ya, ini tidak akan masuk akal bahwasanya apa yang dia habiskan ya, untuk melakukan hal-hal tersebut yang tadi itu semua akan menghabiskan waktu dan rezeki atau keuangan mereka. Padahal akalnya yang sebenarnya belum masuk kepada dirinya. Kalau kita sedikit melihat perbandingannya antara orang berpikir kiri dan orang berpikir kanan, lebih kita fokus dulu ya ke kiri dan ke kanan. Orang kiri lebih banyak meminta daripada bersyukur, sedangkan orang kanan lebih banyak bersyukur daripada meminta. Meminta dulu kalau terkabul baru bersyukur. Kalau orang kan adalah bersyukur dulu baru meminta terkabul atau tidak tetap bersyukur. Lain syakartum la azindanakum. Orang siapa orang bersyukur maka insya Allah dia akan mendapatkan nikmat yang banyak dan ditambah oleh Allah. Tapi kalau dia kufur wala in kafartum inna azabil syadid. Sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Orang kiri keadaan sulit dulu baru tawakal baru ikhlas. Kalau orang kanan, keadaannya sulit atau tidak, tetap tawakal kepada Allah dan ikhlas kepada Allah. Selanjutnya, orang kiri mengeluh ketika keadaan sulit, sakit, rugi, bahkan ditipu. Akan tetapi orang kanan berpikir ya, memiliki kekuatan, sikap tersenyum, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan sakit, bahkan rugi dan ditipu. Kemudian orang kiri berpikir mapan dulu baru menikah, baru berbakti kepada orang tua. Sedangkan orang kanan berpikir bahwa mapan atau tidak, tetap menikah, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian orang kiri berpikir kaya dulu baru bersedekah, baru berumroh. Kalau orang kanan berpikir kaya atau tidak, tetap bersedekah, tetap berusaha untuk berumroh. Orang kiri berpikir kaya dengan berhemat dan menabung. Orang kanan berpikir kaya bersedekah dan berdagang. Ikhlas dulu, baru bersedekah, baru berkurban. Sedangkan orang kanan ikhlas atau tidak harus katakanlah dipaksa ya, memiliki effort ya, keinginan yang tinggi, tetap bersedekah dan tetap berkurban. Apalagi kita alhamdulillah tinggal menunggu hari ya, sudah Zulqa'dah di akhir-akhir Zulqa'dah ini. Insya Allah sekitar berapa hari lagi ke depan ya, lebih kurang 9 hari lagi kalau tidak salah ya, tanggal 6 bulan Juni 2026 2025 ya, insya Allah kita akan menunaikan sholat Idul Adha dan berkurban pada hari itu sampai hari Tasyrik. Selanjutnya orang kiri berpikir merasa dipanggil dulu baru ke tanah suci. Nah, sedangkan orang kanan merasa memantaskan diri sepantas-pantasnya agar dipanggil ke tanah suci. Orang kiri berpikir berdosa dulu baru beristighfar, baru bersolat taubat. Sedangkan orang kanan istighfar dan sholat taubat dimanapun kapanpun berada. Karena apa? Karena beristighfar tidak harus berdosa dulu. Ya.
Selesai sholat baru zikir, sedangkan orang berpikir kanan, otak kanan, senantiasa berzikir dimanapun kapan berada, tidak harus setelah selesai sholat. Punya waktu luang dulu baru sholat duha, baru sholat tahajud. Sedangkan orang berpikir otak kanan, punya waktu atau tidak, tetap sholat duha dan tetap sholat tahajud. Mencari alasan untuk tidak menunda atau menunda sedekah. Sedangkan orang berpikir kanan, ya, tidak suka banyak alasan. Action oriented dalam bersedekah, selalu bersedekah. Kemudian andai bersedekah sekalipun, ya, fokus kepada kepentingan dirinya, self-centric. Sedangkan dalam orang-orang berpikir ke otak kanan, dalam bersedekah, fokus pada kepentingan orang lain, other-centric. Dan terakhir, orang berpikir otak kiri, andai bersedekah sekalipun, sesudah itu akan kepikiran, terpikir bahwa uang yang dikeluarkan itu cukup besar, ya. Katakanlah mungkin kurang ikhlas, ya. Sedangkan orang yang bersedekah, ya, sebelum dan sesudahnya, ya, dia tidak berpikir apakah dia akan mendapatkan manfaat atau tidak, yang penting dia ikhlas karena Allah. Itulah orang-orang yang berpikir dengan otak kanan. Sebaliknya, orang yang kanan, ya, atau orang berpikir otak kanan yang imajinatif malah menganggap sholat duha itu malah melapangkan waktunya, sholat tahajud itu malah memelihara kesehatannya, sedekah itu menambah rezeki, dan umrah itu mencurahkan rezeki. Kucuran rezeki dari Allah itu sangatlah banyak pasca kita menunaikan ibadah-ibadah, khususnya ibadah umrah dan haji. Bagaikan sebuah keberuntungan. Kira-kira apakah kita termasuk yang mana, ya, atau semuanya? Mudah-mudahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih menurut orang kiri, cukup dulu baru menikah. Menurut orang kanan, menikah dulu lalu tercukupkan. Bukankah Allah yang menjanjikan bahwa menikah itu mengayakan? Quran surat nomor 24 ayat ke-32. Sekali lagi, kira-kira Anda termasuk yang mana? Silakan kita menjawab dengan diri masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang senantiasa melapangkan waktu kita untuk menunaikan sholat duha, sholat tahajud, sholat yang lain-lainnya, maka bersedekah dan pergi umrah dan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.